Pemirsa, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah berlangsung sepekan lebih di Kota Jakarta. Menyusul kemudian penetapan PSBB di daerah penyangga seperti Bogor, Bekasi, dan Banten. Tetapi dalam prakteknya ternyata orang masih saja ke kantor dengan menggunakan transportasi umum dan pribadi. Untuk membahas seperti apa efektivitas dari penerapan PSBB ini, kami terhubung dengan praktisi Global Health, ada Monica Ruth yang tersambung melalui Skype. Selamat pagi Mbak Monica. Selamat pagi Mbak Afi. Iya, ini kalau dari Mbak Monica sendiri melihat penerapan PSBB di ibu kota dan juga daerah-daerah lain yang sudah berlangsung dalam beberapa hari ini seperti apa? Karena kalau saya pribadi melihatnya sepertinya ibu kota Jakarta sejak penerapan PSBB ini jauh lebih ramai dibanding sebelumnya. Ya, baik, terima kasih. Memang kalau kita mengikuti berita begitu ya, pasti ada aja gitu yang istilahnya masih bandel lah dalam menjalankan PSBB. Ada yang nurut dan bisa untuk work from home, ada juga yang tidak bisa. Memang kita perlu lihat juga bahwa memang lebih dari sekitar 70% masyarakat Indonesia itu bekerja di sektor informal yang banyak yang tidak memungkinkan untuk istilahnya bekerja dari rumah begitu. Jadi memang harus jelas gitu ya PSBB sampai kapan dan apa tindak lanjut dari PSBB itu sendiri begitu. Jadi memang kalau saya melihat PSBB itu sebetulnya seperti membeli waktu sebetulnya. Membeli waktu maksudnya seperti apa? Jadi PSBB itu kan ditujukan untuk menurunkan laju penularan di masyarakat agar melambat begitu. Jadi tidak terlalu cepat menularnya begitu. Nah, ketika penularan ini sudah melambat, sebetulnya PSBB itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dilanjutkan begitu. Jadi dilanjutkan dalam artian kita harus memikirkan bagaimana memisahkan yang infeksius atau yang sakit begitu dari yang sehat gitu. Makanya Presiden tadi saya dengar di berita begitu ya menekankan pada tes yang masif dan pelacakan yang progresif. Saya pikir ini yang harus kita gencarkan gitu. Jadi ketika penularan ini melambat dengan adanya PSBB, tapi juga harus dibarengi dengan mendeteksi nih siapa-siapa saja yang infeksius, kemudian dilakukan isolasi yang ketat gitu. Sedangkan saya pikir ya kita sudah lakukan PSBB-nya, tapi yang kedua yang tadi terakhir itu mungkin agak sedikit lebih kurang justru. Oke, kalau kita bicara soal penularan yang melambat, seberapa melambat? Karena kalau kita lihat juga masih banyak sekali yang melanggar PSBB ini. Sementara untuk melakukan tindakan berikutnya itu dibutuhkan dulu agar laju penyebarannya melambat. Tetapi saat ini ya dengan pelanggaran itu berarti dengan kata lain apakah saat ini kita butuh kebijakan yang jauh lebih tegas, yang jauh lebih keras, yang jauh lebih membatasi lagi? Ya, saya pikir semua lini masyarakat harus mengerti, jadi saya pikir edukasi itu harus diperkuat ya. Dan juga yang kedua bahwa betul bahwa mungkin ada lapisan-lapisan masyarakat yang kemudian kesulitan secara ekonomi gitu menghadapi PSBB ini. Dan saya pikir pemerintah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menolong kelompok-kelompok yang rentan ini. Dan yang ketiga saya pikir ya saya setuju bahwa mungkin penegakannya itu harus lebih tegas juga gitu. Jadi mungkin harus lebih sering patroli, lebih sering sidak dan lain sebagainya. Jadi saya pikir masyarakat Indonesia ini harus mengerti pertama dan kemudian juga diingatkan begitu oleh petugas. Kalau kita bicara soal evaluasi Mbak Monica, seperti yang disampaikan oleh Presiden juga mau mengevaluasi. Nah, selain soal masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan walaupun mereka berada di luar sektor-sektor yang masih diizinkan untuk beroperasi atau beraktivitas seperti biasa, ternyata masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan WFH seperti itu. Lantas selain soal itu, apalagi catatan-catatan yang harus menjadi perhatian dan harus segera dievaluasi kalau benar-benar ingin menjalankan PSBB dengan benar dan efektif? Ya, sekali lagi saya sampaikan PSBB tidak bisa berdiri sendiri.
betul bahwa aparat-aparat bisa menegakkan gitu, bahwa membubarkan kerumunan, lalu mungkin yang kantor-kantor yang seharusnya bisa WFH tapi tidak WFH mungkin bisa diberikan surat peringatan, teguran atau bahkan dicabut gitu ya izin usahanya. Tetapi di samping itu kita harus ingat PSBB tidak bisa berdiri sendiri. PSBB harus digabungkan gitu, digabungkan dengan deteksi yang baik, yang kemudian isolasinya juga harus baik gitu. Sekarang kan kita melakukan banyak ya, yang kita lakukan itu isolasi mandiri. Jadi ketika masyarakat ini diminta untuk isolasi mandiri, saya pikir kebanyakan dari masyarakat kita itu kemungkinan kesulitan untuk melakukan isolasi mandiri. Kenapa? Karena satu, apalagi di Jakarta itu rumah-rumah itu cukup padat gitu ya. Jadi mungkin satu rumah mungkin yang ukurannya kecil bisa diisi 5-10 orang begitu. Jadi memang tidak memungkinkan atau bagi banyak orang sulit untuk melakukan isolasi mandiri itu. Dan juga yang kedua, di kelompok masyarakat kita banyak bercampur antara orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua. Jadi bercampur antara kelompok yang mudah menularkan dan lantas apa solusi yang bisa dilakukan agar masyarakat pun juga bisa melakukan isolasi mandiri, mereka tertolong di situ dan juga bisa memisahkan antara golongan yang usianya lebih beresiko dengan yang tidak? Ya, jadi saya mendorong sebetulnya pemerintah untuk memikirkan fasilitas-fasilitas karantina yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi sehingga kita bisa memisahkan antara yang infeksius tadi dari yang sehat, dan yang kedua bisa merawat segera orang-orang yang infeksius tadi. Jadi siapa tahu mungkin dalam 2-3 hari kondisinya bisa memburuk sehingga bisa ditangani dengan lebih cepat. Jadi itu ya, pemerintah harus menyiapkan fasilitas-fasilitas karantina. Oke, jadi solusinya adalah fasilitas karantina. Baik, terima kasih Monica Ruth, praktisi dari Global Health.